Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ya, di video kali ini saya akan membuat video tentang review alat intercom. Jadi mungkin bagi yang belum tahu, intercom itu adalah alat yang dipasang di helm supaya kita bisa berkomunikasi dengan rider yang lain. Sudah mulai populer, tapi masih banyak juga yang belum tahu ya, terutama di kota kecil tempat saya tinggal, Timika, Papua. Jadi pertama kali saya pakai intercom itu adalah Sena 50R dual pack, maksudnya dalam satu paket itu ada dua, harganya 9,5 juta. Saya pakai mulai dari Oktober 2020, tapi kemudian saya menemukan kendala yang cukup mengganggu. Kemudian saya beralih ke Masto M2. Ini harganya hanya 600 ribuan, bahkan ada yang menjual hanya 590 ribu kalau nggak salah ya. Tapi saya puas. Jadi sejak Desember 2020 hingga saat ini, ini April ya, pertengahan 2021, saya selalu memakai Maxto ini. Waktu unboxing Sena pertama kali, langsung melihat adanya masalah. Jadi mungkin untuk yang udah familiar dengan intercom, kita tahu ada clamp kit seperti ini ya. Clamp kit itu, jadi kalau kita punya banyak helm, lebih dari satu, misalkan punya helm 3 atau 4, sangat boros kalau kita beli intercom 4 biji untuk dipasang di 4 helm ya. Kebanyakan orang itu beli intercomnya satu aja, kemudian helm yang 3 sisanya, misalkan punya 4 nih, 3 sisanya itu dipasang clamp kit set seperti ini. Ini yang untuk Sena. Nanti kepalanya ini, kepala intercom tinggal dipindah-pindah. Masalah yang saya langsung lihat ketika unboxing Sena 50R ini adalah untuk memindahkan kepala ini ke helm yang lain, bagian sini nih fix, mati, nggak bisa dicabut. Itu harus buka busa helm. Crown padnya juga harus dibuka, karena ini kan letaknya di kiri, dipasang di kiri helm karena tangan kanan kita megang gas dan itu nggak bisa dilepas. Jadi kan gambarannya di kiri, kemudian ini melintas crown pad, dan ini speaker kanan. Untuk melepas ini berarti Anda harus bongkar-bongkar busa, mau nggak mau. Kalau misalkan helmnya itu sistem kick padnya, crown padnya hanya menggunakan kancing jepret, itu mungkin lebih mudah. Tapi kan tidak semua helm seperti itu ya. Contoh, saya punya Array RX7X, Aerovalor, itu Anda sangat tidak ingin kalau sering-sering buka busanya guys. Selain agak rumit, nanti juga akan cepat rusak busanya kalau dibuka pasang. Saya juga agak kecewa sebetulnya Sena 50R menciptakan sistem yang tidak friendly seperti ini, padahal Sena 50S itu masih friendly, untuk dipindah-pindah masih mudah. Kenapa Sena tidak tinggal copy paste gitu kan, mengurangi biaya produksi? Saya nggak tahu alasannya. Terus hal annoying kedua dari Sena 50R yang menyebabkan saya meninggalkan Sena 50R adalah speakernya bagus lah memang, yang digembar-gemborkan kualitas musik 3D. Tapi pengalaman saya ketika riding di kecepatan tinggi, itu saya nggak bisa mendengarkan percakapan teman saya yang lain. Saya hanya connect bertiga ya, jadi saya dengan dua rider lainnya. Jadi kecepatan tinggi saya cuma mendengar suara berisik gemuruh gitu. Jadi kayak kalau gambarannya Anda itu berada di satu ruangan dengan 4 orang lainnya, 3 orang lainnya, dan tiga-tiganya ngomong bersamaan dengan suara keras. Seperti itulah. Ada suara seperti percakapan, tapi saya nggak bisa mendengar jelas apa yang mereka katakan. Kemudian saya cari pengganti Sena, dan teman-teman riding saya punyanya Maxto, dan sebetulnya itu mereka beli atas saran dari saya gitu kan. Ketika mereka mau beli intercom, nanya, "Bang, yang intercom yang terjangkau apa sih yang harganya di bawah 700, kemudian yang bagus?" Kemudian saya sarankan Maxto. Nah, penting juga bagi para rider, kalau mau beli intercom, coba lihat teman-teman Anda punyanya intercom apa gitu, karena pengalaman saya sejauh ini saya belum berhasil mengkoneksikan 3 brand intercom. Jadi misalkan Sena, kemudian ada yang punya Maxto, ada yang punya Parani,
atau Pektalk. Ini 3 brand di connect tuh saya belum pernah berhasil. Jadi coba lihat teman-teman Anda pakainya apa, cobalah menyesuaikan dengan mereka. Nah, saat itu teman-teman saya punyanya Maxto M2, sehingga ya udah saya beli Maxto M2. Dan ternyata saya puas dari masalah speakernya ya. Dari ketika berkendara di kecepatan tinggi di 10.000 rpm misalkan, saya masih bisa mendengarkan percakapan teman saya. Masih bisa jelas. Nanti di 11.000 ke atas, 12.000 ke atas baru agak samar-samar. Dan itu yang menyebabkan saya beralih ke Maxto M2. Jadi bukan hanya sekedar omong kosong mencari sensasi, memang saya benar-benar pindah dari Sena 50R ke Maxto M2. Oke, langsung aja kita review Maxto-nya itu sendiri. Saya tidak akan unboxing ya, karena itu unfaedah, buang-buang waktu. Jadi di dalam kotaknya ini Anda mendapatkan tentu saja unitnya, seperti ini Maxto M2. Kemudian tentu saja set, ada speaker kiri kanan, ada mikrofon. Ini mikrofon untuk helm half face, tapi bisa juga untuk full face. Kemudian ada juga yang modelnya wired mic. Ini boom mic, ini wired mic. Ini khusus buat full face, ini nggak bisa buat half face ya. Jadi kalau Anda mau beli Maxto, coba tanya ke penjualnya, dia jual yang tipe half face atau yang tipe full face. Full face, half face. Tapi yang saya beli ini yang tipe hybrid, jadi dalam satu kotak tersebut sudah tersedia 2 mic, tinggal Anda mau pakai yang mana. Kemudian tentu ada dapat klemnya. Klemnya ada 2 jenis. Klem yang pertama dia menjepit ke sel, ke cangkangnya helm ya, dijepit. Ini ada baut pakai kunci L. Kunci L-nya tersedia dalam box. Di klem ini ada karetnya, di sini ada karetnya, sehingga jangan khawatir helm Anda tergores, aman-aman aja. Atau Anda bisa pakai yang ditempel, pakai 3M, ditempel ke cangkang helm. Untuk pindah-pindah helm, dan memang Maxto juga menjual klem kitnya juga. Klem kitnya itu isinya ya satu paket, kecuali ini. Untuk pindah-pindah helm ini mudah sekali, hanya kayak colokan charger HP seperti ini, udah tinggal lepas, pindah ke helm yang lain, pasang, jalan. Untuk lepas pasang ke klemnya juga mudah ya. Ini seperti ini klemnya, masukkan dari atas, tekan ke bawah, klik, sudah terkunci. Untuk melepasnya ini ditarik ke belakang ya, tarik ke belakang, dan Maxto-nya dinaikkan ke atas. Sudah lepas. Mudah, dan itu yang membuat saya heran kenapa Sena tidak membuat sistem yang friendly seperti itu. Untuk Sena 50R, kalau Sena 50S itu lebih mudah dipindah-pindahkan. Atau yang merek kelas atas yang lainnya, Pektalk Bolt, ya, Pektalk Black juga itu mudah. Jadi kalau Anda mau cari intercom yang kelas atas, saya lebih sarankan yang Sena 50S atau Pektalk. Jangan yang 50R. Ya, dalam boxnya ini juga ada kabel charger, tapi tidak perlu saya tunjukkan karena hanya kabel charger biasa seperti HP, cuman bukan yang tipe C. Dan chargingnya di sini ada ditutup karet supaya aman dari hujan. Ya, ini bukan yang tipe C, masih biasa, kayaknya nggak kelihatan ya. Kita langsung bahas. Di sini ditulis ada fitur-fiturnya ya, di sini di boxnya. Saya akan detailkan satu-satu. Dia bisa connect ke Bluetooth intercom manapun. Jadi kenapa ketika teman saya minta saran intercom apa yang harga terjangkau tapi bagus, saya menyarankan Maxto M2. Yang pertama adalah dia mengusung Bluetooth versi 5. Jadi kalau Anda cari intercom yang Bluetooth, bukan yang mesh, itu cari yang versi 5, jangan versi 4 ke bawah. Karena kalau versi 4 ke bawah, versi 3 ya seperti Parani, itu cocok-cocokan. Dia kadang bisa connect dengan brand tertentu, tapi dengan brand yang lain tidak bisa connect. Tapi kalau versi 5 itu bisa connect ke semua intercom, merek apapun ya, merek apapun. Terus di sini fitur berikutnya, dia grup intercom bisa hingga 6 rider. 6 rider
memang tidak sebanding dengan Sena 50R, karena Sena 50R tuh kalau pakai Bluetooth intercom dia hanya terbatas 4, tapi kalau pakai mesh itu bisa banyak. Saya nggak ingat berapa, tapi sangat banyak. Sedangkan Maxto hanya 6, tapi ini bukan kekurangan bagi saya, bukan kekurangan yang patut untuk dicibir. Anda kalau pernah merasakan riding terkoneksi dengan 4 orang, itu udah cukup rame guys. 6 itu mungkin kalau 5 teman riding Anda bacot semua, itu bakal kayak pasar. Anda malah susah nyimak yang ini ngomong apa, yang itu ngomong apa. Jadi sebenarnya 6 itu bagi saya udah batasan yang cukup, dan jarang saya connect lebih dari 7. Kita lihat motor vlogger juga rata-rata nggak nyampe 7 ke atas ya kalau video-video mereka. Jadi 6 ini bukan kekurangan bagi saya ya, bagi saya pribadi. Terus kualitas speakernya stereo musik, dan memang kualitas speakernya ini tidak bisa diremehkan, walaupun mungkin tidak sebagus Sena 50R, tapi Anda beli intercom dengan kualitas speaker yang sangat baik itu pun bisa dibilang mubazir, percuma. Kenapa? Pertama, situasi jalanan, apalagi kalau ramai, itu sangat mengganggu. Walaupun helm Anda kedap, ya karena kedap-kedapnya helm tuh nggak akan mungkin kedap seperti mobil kelas atas ya, Jaguar, Rolls Royce, nggak mungkin. Helm itu ya hanya helm, dia hanya mengurangi sedikit desibel, tapi tetap masih bising. Kedua, apalagi ini kedua nih, yang saya alami adalah saya pakai knalpot racing. Motor saya CBR 250RR pakai knalpot R9H2 yang bisa dibilang pelan enggak, tapi terlalu bacot juga enggak. Tengah-tengah. Terlalu bacot kayak Toce atau Aero ProRace itu enggak, tapi dia keras. Nggak bisa dibilang pelan. Itu suara speaker intercom yang bagus pun ambiar, percuma. Makanya saya bilang mubazir. Sehingga pengalaman saya berkendara dengan motor CBR saya itu antara Maxto dengan Sena itu sama saja, kualitasnya sama saja. Jadi kalau Anda mau menikmati kualitas suara dari Sena 50R atau Pack Talk Bolt, itu kalau Anda berada di ruangan yang mendukung, yang hening. Berikutnya waterproof. Ini terbukti waterproof memang. Saya hujan deras riding tidak ada masalah. Konektornya gimana bang? Konektornya kan seperti ini tadi ya. Kalau terpasang seperti ini, air mengalir ke bawah saja. Tidak mungkin air naik ke atas ke celah-celah konektor, nggak mungkin, karena sifatnya air itu dari atas ke bawah, kecuali dipompa. Dan ini nggak ada pompa, air nggak mungkin naik. Hujannya deras waktu itu aman-aman aja, nggak ada masalah. Terus dia bisa connect ke FM radio, bisa connect two-way phone radio. Terus intercom range-nya 1000 meter atau 1 kilo. Tapi biasanya aktualnya itu akan kurang. Jadi kalau misalkan sebuah intercom tertulis intercom range-nya 1000 meter 1 kilo, mungkin aktualnya di jalan tuh hanya 700 meter, karena kan ada banyak halangan di jalan ya, ada pohon-pohon, ada gedung, bangunan dan lain-lain. Efektifnya paling 700. Kalau misalkan kayak Ageas Q7 seperti ini ya dia range-nya 800 meter, mungkin aktualnya hanya akan 500 meter. Terus yang saya perlu detailkan, bisa lihat iklan Maxto yang saya tampilkan di sini, itu tertulis di situ 1000 meter ini adalah antar dua rider. Jadi nanti ketika Anda connect Maxto ini kan connect-nya berurutan, dan ini mungkin kelemahannya Maxto dibanding Sena 50R ya, jelas lah harganya beda jauh. Kalau connect Maxto itu harus berurutan 1 ke 2, kemudian Maxto 2 ke 3, 3 ke 4, 5 ke 6, baru bisa di-connect bareng-bareng. Nanti jarak 1000 meter itu adalah antar Maxto pertama dengan Maxto kedua. Nanti 1000 meter lagi antar Maxto kedua dengan Maxto ketiga. 1000 meter lagi antara Maxto ketiga dan keempat, dan seterusnya. Jadi kalau di total bisa lebih dari 1 kilo. Dan saya pernah alami jarak sekitar 1,2 kiloan sih kalau di Google Maps saya lihat itu. Jadi saya rider ketiga dengan rider pertama itu saya terpisah 1,2 kiloan lah ya. Kalau di sini kan harusnya udah putus karena dia range-nya 1000 meter 1 kilo.
Tapi saya masih connect karena itu antara rider pertama dengan saya rider ketiga itu ada rider kedua. Jadi anggaplah antara rider pertama dengan rider kedua ini 700 meter, antara rider kedua dan ke saya sekian ratus meter, sehingga totalnya 1,2, nggak putus, masih connect. Ya, jadi itu yang perlu saya detailkan di sini, jarak 1000 meter itu antar rider, bukan 66-nya. Terus dia bisa connect dengan 2 mobile phone, terus ada juga voice from PT. Saya nggak pernah gunakan sih. Di sini ada buku petunjuknya, silahkan dibaca-baca aja. Kayaknya dia bisa menerima instruksi perintah suara, ya kayak Google atau Siri gitu, kalau di iPhone. Terus playback control. Nah, playback control di sini ada tombol-tombolnya. Kenapa saya menyarankan Maxto ketika teman-teman saya minta pendapat? Padahal yang intercom murah di pasaran tuh ada banyak. Ya contohnya ada Fredcon, ada Aegis yang seperti ini, saya lupa Aegis V6 atau berapa ya, saya lupa. Bandingkan Aegis dengan Maxto, tombol-tombolnya ya. Kalau di Aegis itu tombol-tombolnya kecil-kecil dan rapat-rapat. Anda bisa bayangkan ketika Anda riding, Anda harusnya konsentrasi fokus ke jalan. Tapi di situ tombolnya kecil-kecil. Anda harus nyari-nyari ini tombolnya yang mana buat naikin volume dan lain-lain, atau buat terima telepon. Apalagi kalau Anda pakai glove yang full finger, jarinya tertutup penuh. Itu kayaknya nggak mungkin Anda bisa mencet dengan benar itu. Ya. Lain halnya dengan Maxto, pengoperasiannya mudah. Di sini hanya ada tombol power, menyalakan, matikan, bisa juga buat pairing. Terus ada dial seperti ini. Ini kalau saya putar ke atas, ditahan, ini untuk membesarkan volume. Kalau ke bawah, ditahan untuk mengecilkan volume. Kalau ke atas sekali tanpa ditahan seperti ini, itu untuk next song. Ke bawah satu kali, itu untuk previous song. Yang ini bisa dipencet. Ini tombol play, pause. Bisa juga untuk terima, tutup telepon. Ya seperti itu, jadi sangat mudah, tidak mengganggu Anda ketika riding. Sangat-sangat friendly. Ya. Kemudian fitur yang terakhir di sini adalah Advanced Noise Control. Jadi kayaknya semua intercom seperti itu deh. Kalau saya ngegas ada peningkatan RPM, itu baru suara knalpot masuk ke speaker teman saya. Tapi kalau RPM-nya idle atau naik turun sedikit, itu suara knalpot tidak masuk, sehingga percakapan kita dengan teman kita itu jernih tanpa ada gangguan suara knalpot berisik atau dari lingkungan sekitar di jalan raya. Dan itu sangat bermanfaat, dan sepertinya semua intercom mendukung hal tersebut. Oke, itu aja review Maxto M2 dari saya. Untuk berikutnya, video berikutnya saya akan buat tutorial cara pairing. Sudah kami buktikan ini Maxto bisa terkonek ke Sena 50R, bisa konek ke Parani M10 ya. Saya juga ada Parani, punya teman pinjam Parani M10. Ini juga bisa konek ke Pektalk JBL. Teman saya ada yang punya Pektalk JBL, tapi tidak saya pinjam karena dia nggak mau ngelepas dari helm gitu kan. Masa saya bikin tutorial masih terpasang di helm, kan nggak mungkin. Saya buka-buka helmnya juga males. Dan itu aja. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, silakan tolong di like dan di share ke teman-teman rider Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.